Hai guys, balik lagi sama aku Rima. Kalian apa kabar? Kayaknya udah hampir 2 minggu gak sih aku nggak upload video. Iya gak sih? 2 minggu? Iya ya. Nah, kali ini aku balik lagi. Sekarang aku mau membahas tentang hal-hal apa aja yang biasanya menggagalkan aku selama aku melakukan proses diet. Tapi sebelum masuk ke inti video, aku mau ucapin terima kasih banyak untuk 200 orang lebih yang udah subscribe channelku dan udah nontonin videoku. Terima kasih untuk supportnya dan semangatnya dan komentar positifnya juga. Semoga dengan adanya hal itu aku jadi makin semangat bikin video dan konten-konten lainnya nanti. Sekali lagi terima kasih semuanya. Uh, ya, oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan, yaitu hal-hal yang bisa mengagalkan aku selama diet dan berujung bisa jadi berat badanku naik atau malah stuck di situ-itu aja. Pasti kalian juga pernah ngalamin kan? Nah, ini dia aku bahas. Langsung aja ke yang pertama. Oke, jadi faktor yang pertama ini yaitu jam tidur yang berantakan. Nah, ini beneran berdasarkan pengalaman aku diet selama kurang lebih 9 bulan. Jadi jam tidur yang berantakan ini sangat berpengaruh sama proses diet yang kita lagi jalani. Dan menimbulkan efek berat badan kita itu malah naik, bukannya turun. Jadi aku mau cerita sedikit. Waktu awal aku diet itu di bulan pertama atau tepatnya di minggu kedua atau ketiga gitu aku lupa, berat badan aku itu bukannya turun tapi malah naik. Nah, aku bingung dong, kenapa ya kira-kira. Akhirnya aku melakukan evaluasi. Aku flashback lagi, mundur ke belakang 1 minggu ke belakang. Aku tuh ngapain aja, aku konsumsi apa aja yang menyebabkan berat badan aku itu malah naik bukannya turun. Akhirnya setelah aku inget lagi, ternyata emang pola tidur aku itu dari sebelum aku diet bahkan udah berantakan. Jadi aku selalu tidur di jam 5 subuh. Paling cepat itu di jam 3. Tapi aku selalu tidur di jam 5 subuh. Terus akhirnya ya udah aku ambil kesimpulan bahwa kayaknya jam tidur ini deh yang harus aku rubah gitu loh. Aku pengen tahu apakah dengan aku merubah jam tidur ini berat badan aku tuh jadi turun atau stuck di situ aja atau malah naik gitu kan. Nah, aku coba nih di minggu selanjutnya aku diet. Aku tidur di jam 12 malam. Paling mentok itu atau maksimal aku tidur di jam 1. Akhirnya aku coba selama seminggu ke depan. Dan pas aku nimbang, hasilnya adalah berat badannya turun. Aku senang banget dong. Dan aku punya kesimpulan bahwa ternyata jam tidur ini sangat berpengaruh sama pola diet atau program diet yang lagi kita jalanin gitu. Nah, sebenarnya ini ada penjelasan medisnya teman-teman. Jadi mungkin aku akan jelasin secara garis besarnya aja. Nah, kita itu punya yang namanya jadwal kerja organ dalam tubuh. Dan ini tuh dibagi berdasarkan jam-jamnya. Jadi setiap per berapa jam organ tubuh kita itu punya perannya masing-masing gitu. Mulai dari jam 12 malam sampai jam 3 dini hari itu dinamakan fase tidur paling lelap. Dan hormon melatonin akan diproduksi semakin banyak sehingga kamu akan merasa lebih lelah dan mengantuk. Nah, hormon melatonin itu apa? Nanti aku kasih screenshotnya di sini, kalian bisa baca. Di jam 12 sampai jam 3 dini hari ini, usus sedang melakukan proses detox, yaitu proses pengeluaran racun dalam tubuh, atau simpelnya yang biasa kita tahu itu siklus metabolisme kita lagi bekerja. Makanya tidak disarankan untuk makan di jam tersebut atau tidak tidur di jam tersebut. Jadi kalian beneran harus tidur di jam tersebut gitu. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak tidur di jam tersebut? Nah, ini mengakibatkan siklus metabolisme kita gak bekerja secara maksimal atau terhambat. Dan hasilnya adalah pada jam 6 sampai jam 9 pagi harusnya kita buang air besar, tapi karena kita nggak tidur, akhirnya buang air besarnya jadi terhambat. Dan ini yang menyebabkan berat badan kita ternyata naik atau malah stuck di situ aja. Gitu kira-kira teman-teman. Mungkin saat ini kalian ada yang ngalamin berat badannya itu malah naik atau stuck. Nah, kalian bisa evaluasi tuh, kira-kira
kalian tuh tidurnya udah bener belum ya, jamnya tuh udah sesuai belum ya gitu. Nah kalau misalkan kalian ngerasa kalau misalkan jam tidurnya belum sesuai, mulai sekarang kalian perbaiki jam tidur kalian gitu. Nah nanti kalau misalkan kalian pengen tahu lebih lanjut tentang jadwal organ tubuh kita di jam berapa itu bekerja, nanti aku kasih linknya di description box atau di komen. Kalian bisa klik linknya di situ, nanti kalian bisa baca sendiri artikelnya. Dan semoga kalian jadi paham tentang jadwal organ tubuh kalian bekerja gitu. Itu yang pertama. Lanjut ke faktor yang kedua, yaitu menimbang berat badan setiap hari. Ini terdengar kayak, masa sih gitu kali ya. Cuman ini beneran menjadi salah satu faktor yang berdasarkan pengalamanku menggagalkan proses dietku. Jadi sebenarnya lebih ke mindset dan suges sih. Kalau aku semakin sering nimbang dan hasilnya nggak ada perubahan, aku malah jadi stres dan kehilangan motivasi. Akhirnya berujung ke aku makan makanan yang nggak terkontrol gitu loh. Tapi teman-teman, ini tuh ada penelitiannya. Dilampir dari website lppm.ipb, menimbang setiap hari menjadi salah satu faktor yang menggagalkan diet. Karena kadar air dalam tubuh bisa jadi penyebab perubahan berat badan yang berfluktuasi setiap hari. Jadi ini bukan indikator yang bagus untuk penurunan berat badan, dan disarankan sebaiknya menimbang berat badan sekali saja dalam seminggu. Lakukan pada waktu yang sama dan hari yang sama dengan seminim mungkin menggunakan pakaian. Dan juga kalau boleh aku saran, nimbangnya itu di pagi hari setelah kalian bangun tidur dan setelah kalian buang air besar. Nah akhirnya karena dulu aku sering nimbang setiap hari, akhirnya mindset aku jadi salah dan kesuges gitulah. Akhirnya aku merubah polanya menjadi menimbang seminggu sekali atau bahkan 2 minggu sekali, dan hasilnya malah lebih maksimal gitu. Baik lagi sih, ini mungkin karena suges ya, karena aku nimbangnya jadi seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dan timbangannya tuh malah jadi turunnya itu 3 kilo atau 2 kilo gitu. Tapi ini bikin kita seneng dan semangat gitu loh, akhirnya berat badannya turun gitu, dan bikin termotivasi untuk menjalankan program diet kedepannya gitu. Next, faktor yang ketiga yaitu mengurangi porsi makan secara drastis. Ini ada kolerasinya sama mindset kita yang mikir kalau semakin kita makan dikit, berat badan akan cepat turun. Karena dulu pas aku awal diet, aku mikirnya gitu, kayaknya kalau aku makan dikit, berat badannya cepat turun deh gitu. Padahal ini sebuah konsep yang salah. Nyatanya bahwa tubuh kita membutuhkan 2000 sampai 2500 kalori per harinya. Setiap orang berbeda-beda berdasarkan gendernya, terus aktivitas sehari-hari, dan juga umurnya. Nah, kalau kita lagi melakukan metode diet defisit kalori, sangat disarankan minimal sehari konsumsi 1000 kalori. Jangan sampai makan di bawah 1000 kalori. Karena hal ini yang akan menghambat metabolisme pencernaan tubuh kalian yang tidak akan bekerja secara maksimal. Jadi saranku, makanlah dengan porsi yang tepat sesuai dengan kalori kebutuhan harian kalian. Dan juga selalu perhatikan kandungan nutrisinya gitu teman-teman, untuk faktor yang ketiga. Next, faktor yang terakhir atau faktor yang keempat, yaitu minum air terlalu sedikit atau bahkan sangat kurang mengkonsumsi air putih. Ingat ya guys, air putih yang kalorinya 0, bukan air putih pakai gula atau air putih yang dikasih minuman perasa atau saset gitu, karena itu nanti kalorinya akan beda lagi. Nah, kalau kalian mau minum air putih sebanyak apapun, tenang aja, itu nggak bikin gemuk. Justru faktanya malah air putih dapat melancarkan proses metabolisme kita. Dilansir dari portal berita Liputan 6, tertulis bahwa minum air terlalu sedikit juga menjadi salah satu kesalahan fatal yang sering dilakukan saat diet. Padahal, air sangat penting untuk pembakaran kalori.
Jika tubuh dehidrasi, metabolisme akan menurun, dan ini berarti penurunan berat badan akan lebih lambat. Jadi, minumlah cukup air setiap harinya, tergantung dengan kebutuhan dan jenis aktivitas harian kalian. Nah, setiap orang membutuhkan kadar air yang berbeda, tergantung berat badannya saat ini itu berapa, dan juga aktivitas yang dilakukannya itu seberapa banyak. Aku nanti kasih tahu tabel berat badan tabel minuman air berapa liter per harinya yang kalian butuhkan sesuai dengan berat badan kalian. Gitu. Ini kalian bisa lihat. Ya. Kira-kira itu untuk berapa liter per harinya yang harus kalian minum setiap harinya, dan pastikan itu tercukupi. Oke, itu aja 4 faktor yang dapat menggagalkan proses dietku selama ini. Semoga bisa kalian jadikan pembelajaran dari pengalamanku dan saranku. When it comes to berat badan kalian naik atau malah stuck di situ aja, kalian harus buat evaluasinya. Kalian konsumsi apa? Kalian itu ngapain aja? Biar kalian tahu apa yang kalian harus perbaiki. Terus setelah kalian tahu evaluasinya apa, kalian perbaiki di keesokan harinya atau di minggu-minggu selanjutnya. Gitu. Semangat semuanya. Bye-bye.